Analisis regresi. Analisis regresi ialah suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Jenis-jenisnya ialah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Di sini saya akan membahas mengenai regresi linier sederhana, yaitu hubungan secara linier antara satu variabel independen yaitu X dengan variabel dependen yaitu Y. Adapun latihan soal mengenai regresi linier sederhana ialah seorang guru ingin mengetahui pengaruh minat belajar peserta didik terhadap prestasi belajar sejarah. Data guru berjumlah 12 siswa dan data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pertanyaannya, 1. Tentukan persamaan regresi linier sederhana. 2. Buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Untuk menjawabnya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, 1. Membuat hipotesis penelitian A0 dan A1. H0 ialah tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar sejarah. A1, adanya pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar sejarah. 2. Membuat hipotesis statistik. H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. 3. Menentukan tarif signifikan. Tarif signifikannya A sama dengan 0,05% atau 5%. 4. Menentukan uji yang digunakan yaitu regresi linier sederhana. 5. Kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung dan lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. 6. Menentukan persamaan regresi dengan cara membuat tabel penolong. B. Menghitung nilai konstanta A dan B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kita tadi sudah tahu bahwa N ini ialah jumlah datanya, yaitu ada 12 siswa. Kemudian sigma XY, sigma X, sigma Y, dan sebagainya dan seterusnya kita masukkan dan kita sesuaikan pada tabel penolong. Di sini kita sesuaikan rumus, kita sesuaikan angka-angkanya, maka dapatlah hasilnya 0,472. Setelah dapat konstanta B-nya, maka kita masuk kepada konstanta A dengan rumus sigma Y dikurang B, konstanta B dikali sigma X per 12. Sigmanya ini kita sesuaikan dengan tabel penolong. B-nya yang kita udah dapat tadi, yang udah kita cari pada konstanta B yaitu 0,472. Dengan hasil kita sesuaikan dengan rumus, hasilnya 50.302. Selanjutnya kita mencari persamaan regresi linier sederhana dengan rumus Y sama dengan konstanta A ditambah konstanta B X. Jadi jumlah konstanta A-nya ditambah konstanta B, tapi tidak dijumlahkan, cuma disandingkan saja. Kemudian kita mencari untuk menentukan nilai koefisien korelasi yaitu R dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N itu dikali sigma X kuadrat terus dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian N 12 dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kemudian kita sesuaikan pada tabel penolong yang sebelumnya kita buat dan hasil yang didapat ialah 0,665. Jadi hubungan
antara minat belajar peserta didik variabel X dengan prestasi belajar sejarah variabel Y sebesar R sama dengan 0,665 dengan ciri tingkat hubungan kuat positif. Ini bisa kita lihat pada tabel korelasi untuk melihat tahap hubungan. Arti dari hubungan bersifat positif ini ialah adanya hubungan searah antara minat belajar peserta didik X dengan prestasi belajar sejarah yaitu Y. Jika minat belajar peserta didik tinggi, maka prestasi belajarnya meningkat. Selanjutnya menentukan T hitung dan T tabel. Pertama dengan kita menghitung nilai T hitung terlebih dahulu dengan rumus R akar dari N kurang 2 per 1 kurang R yang udah tadi kita dapatkan. Dengan N dikurang 2 jadinya 10 dan kita ikuti rumus-rumusnya, kemudian dapatlah hasilnya 2,817. Kesimpulannya ialah T hitung yang kita dapat 2,817, T tabel sama dengan 2,228. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Maka artinya ada pengaruh terhadap prestasi belajar sejarah.